melihatnya dan merasakan itu juga bahwa kewenangan dan hak-hak advokat dieliminir sedemikian rupa. Meskipun ada juga memang ada tambahan kewenangan yang diberikan, misalnya salah satu contoh adalah terkait dengan saksi mahkota. Saksi mahkota itu kalau mereka mau bikin perjanjian antara saksi mahkota dengan penuntut umum juga bisa melibatkan advokat. Tetapi yang jadi persoalan buat kita, apakah saksi mahkota ini, buat kami, terutama buat saya, ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena orang ini akan mengakui kejahatan yang belum tentu dia lakukan. Kenapa? Karena dengan pengakuan itu dia akan diberikan keringanan. Saya ingat ada satu putusan dari Hakim Kennedy di Amerika yang dia mengatakan bahwa putusan-putusan di Amerika itu lebih banyak karena orang mengaku. Pengakuan itu disampaikan supaya dia mendapat keringanan. Jadi bukan karena memang orang ini bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini yang berbahaya. Gitu. Ini kan kita sudah dilaksanakan tentang ini kan, misalnya tentang pembuatan pengakuan. Bahkan kita di dalam persidangan pun, kalau orang itu berterus terang mengakui sesuatu, maka dia akan diberi keringanan hukuman. Sementara belum tentu itu. Yang saya khawatir itu justru pengakuan itu hanya digunakan supaya dia dan berarti dalam konteks ini membuka peluang abuse of power tadi, kayak semisal karena sebagai terdakwa entah salah entah benar ya gitu ya, dia dalam posisi yang dia tertekan gitu dan mau dikondisikan. Apalagi memang di dalam tuntutan bahkan dalam putusan kita ini ada kebiasaan dari hakim yang selalu menyebut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Salah satu di antaranya adalah membuat pengakuan. Nah, ini sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi. Kalau memang bukti permulaan, buktinya itu cukup substansial dan sesuai dengan dengan unsur pasal yang didakwakan, kenapa mereka mesti memaksa orang untuk meminta pengakuan? Saya kira itu nggak apa-apa. Jadi buat saya ya, jangan, seharusnya undang-undang ini tidak memberikan hak supaya penyidik atau hakim menuntut orang membuat pengakuan. Saya kira itu yang harus dihilangkan. Apakah ini bisa dilihat sebagai kayak berpotensi menjadi kemunduran dalam proses peradilan, karena kan harusnya proses pembuktian itu bergantung pada scientific crime investigation, artinya bisa menghadirkan bukti-bukti yang emang akurat dan kuat dan gak bisa ditolak lagi. Tapi ketika ada pasal ini dan pada akhirnya bergantung pada pengakuan saksi, nanti akan dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang saksinya ngaku kok, ya buktinya nggak usah macam-macam. Ini yang jadi masalah ya. Kita ini yang dituntut itu untuk bikin pengakuan itu kan bukan cuma tersangka terdakwa, tetapi juga saksi. Kalau mereka dituntut untuk membuat pengakuan, itu kan artinya terjadi semacam orkestra kan. Semua bikin pengakuan sehingga ada yang tidak dituntut dan ada yang dituntut. Ini sesuatu yang buruk misalkan hukum ke depan. Jadi gunanya teknologi sekarang ini kan mestinya itu kan yang dimanfaatkan secara baik untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak, bukan digantungkan kepada pengakuan tadi. Ini yang hampir tidak terjadi sekarang ini. Jarang sekali pembuktian itu didasarkan kepada hasil pemeriksaan dari teknologi. Mestinya teknologi itu kan nggak bisa dibantah, kecuali kalau memang secara sengaja dibuat sedemikian rupa untuk memanipulasi. Saya kira itu yang harus kita lihat secara baik. Nah, kita berharap, kalau saya sih berharap bahwa KUHP ini akan lebih banyak memberikan perlindungan terhadap advokat, terhadap saksi, dan juga terhadap terdakwa atau tersangka. Sebab bagaimanapun juga ini kan kita harus beralih dari konsep
konsep kita harus mulai terus-menerus menegakkan hukum secara baik, ya, dengan due proses, bukan crime control. Crime control ini nggak bisa lagi digunakan karena crime control itu gunanya itu adalah membuat orang bikin pengakuan dan orang itu akan dihukum. Ini yang tidak boleh. Jadi saya kira ini yang harus ke depan itu penggunaan dan perlindungan terhadap hak asasi itu mesti jauh lebih dikedepankan daripada memaksa orang untuk membuat pengakuan. Terima kasih. Terima kasih, Bang.